Pemikiran ekonomi Islam Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi atau Said Al-Khair pada tahun 297 Hijriah di Raqadah, sekitar 4 mil di sekitar kota Kairawan, Al-Maghrib Al-Adnan, Tunisia sekarang, Afrika Utara, dan berpahaman Syiah Ismailiyah. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah binti Muhammad SAW. Dari nama putri Nabi Muhammad inilah nama Dauliyah Fatimiyah diambil. Daulah ini berkuasa lebih dari 2,5 abad, mulai dari 297 Hijriah hingga 567 Hijriah. Kondisi pembangunan dan ekonomi Daulah Fatimiyah. Meluas dan mengakarnya Daulah Fatimiyah di masyarakat Mesir pada saat itu tidak terlepas dari semangat egaliter dan budaya toleransi yang mereka jalankan secara luas. Meski diakui bahwa secara kuantitas mereka masih sedikit, tetapi kaum Fatimiyah lebih mudah diterima oleh masyarakat dan pengaruh mereka pun tiap hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang jelas merasakan bahwa mereka diperlakukan layaknya bagian yang tak terpisahkan dari negara. Di bidang ekonomi, harga-harga barang stabil dan kesejahteraan warga meningkat. Namun demikian, meskipun Al-Aziz sangat toleran, ia tidak lupa untuk menampung aspirasi basis konstituennya, yaitu kaum Syiah Ismailiyah. Di lingkungan istananya, ia mendirikan sebuah masjid dan Universitas Al-Azhar yang berfungsi sebagai tempat khusus pengkaderan paham Syiah Ismailiyah. Tokoh ekonomi pada masa Daulah Fatimiyah. Abu Ja'far Ahmad bin Nasr Al-Daudi 180-402 Hijriah. Beliau lahir di Biskirahdan, sebagian lain menyebutkan di Masilah 385, dan bernama lengkap Abu Ja'far Ahmad bin Nasr Al-Daudi Al-Asadi. Menurut catatan sejarah, tahun yang paling dekat kebenaran sebagaimana disebutkan Qadi Iyad, diyakini bahwa Abu Ja'far lahir pada tahun 180 Hijriah. Beliau tumbuh dan berkembang di Tarabulus dan meninggal di Tilmasani atau Aljazair sekarang pada tahun 402 Hijriah atau 1011 Masehi. Al-Daudi dikenal sebagai ulama pembela akidah Sunni, ahli fikih dan hadis. Sumber utama pemikiran ekonominya adalah Al-Quran, Sunnah, atsar sahabat, dan pendapat para ulama. Dengan demikian, wajarlah beliau menentang keras kebijakan pemerintah Fatimiyah oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang menzalimi dan merusak hak kepemilikan individu dan sosial. Kitab Al-Amwal karya Al-Daudi. Kitab Al-Amwal yang ditulis beberapa ulama, diantaranya oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi 157-224 Hijriah dan Humaid bin Mahlad Zanjawi bin Kutibah Al-Azdi Al-Nasai 180-251 Hijriah. Selain mereka, Abu Ja'far Al-Daudi wafat 402 Hijriah, termasuk salah seorang ulama yang berkontribusi merumuskan teori tentang kebijakan dan keuangan publik dalam Islam yang memiliki judul Al-Amwal, mengikuti Abu Ubaid dan Al-Zanjawi. Perbedaan antara kitab Al-Amwal Al-Daudi dengan kitab Al-Haraj Abu Yusuf dan kitab Al-Amwal Abu Ubaid. Perbedaan hal ini dapat dilihat dari kebebasannya dalam menguraikan pendapat yang jelas berbenturan dengan tradisi ekonomi yang berlaku pada masa itu, termasuk kebijakan penguasa. Pemikiran ekonomi Abu Ja'far Al-Daudi. Al-Daudi meletakkan kaidah umum dalam menyelesaikan permasalahan yang kecil yang berlaku di masyarakat. Kaidah pertama yaitu bahwa rujukan utama ilmu, termasuk ilmu ekonomi, adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam hal ini, Al-Daudi menjelaskan dalam karyanya bahwa siapapun harus tunduk dan patuh pada apa yang telah Allah SWT turunkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Kedua, landasan tauhid. Pembahasan dalam ekonomi Islam selalu dilandaskan pada akidah yang benar.
Sebab ekonomi Islam tidak mungkin dibangun dengan prediksi dan pedoman yang berlawanan dengan kaidah yang benar. Baik itu investasi dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, dan jasa. Semua selalu terikat dengan ajaran Islam. Ketiga, Al-Daudi menyebutkan kaidah al-masyru'iyah. Artinya, segala sesuatu yang diperoleh itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, kaidah quwwah al-iktisad atau kekuatan ekonomi dan bukan la iktisad al-quwwah atau bukan perekonomian yang kuat. Keuangan publik Islam. Sumber pendapatan negara dalam kitab Al-Amwal. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud bila negara memiliki sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Salah satunya yaitu pajak. Al-Daudi sendiri di dalam karyanya paling banyak menjelaskan klasifikasi pajak tanah yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Menurut Al-Daudi, perpajakan dalam Islam ada beberapa jenis. Pertama, pendapatan dawiriyah atau periodik. Sumber pendapatan ini di dalam Islam didapat dari pajak tanah atau kharaj dan pajak keamanan jizyah. Kharaj dalam catatan sejarah dikatakan sebagai pajak atas tanah, di mana para pengelola tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam harus membayar kepada negara Islam dalam bentuk penyewaan tanah tersebut. Kedua, pendapatan ghair dawiriyah atau non-periodik. Pemasukan dari pendapatan ini terdiri dari fai atau anfal, harta yang diperoleh dari musuh, dan ghanimah, barang rampasan perang. Ketiga, pendapatan umum negara. Al-Daudi menyebutkan bahwa zakat adalah untuk pemasukan umum negara. Zakat merupakan istilah yang digunakan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan kadar tertentu dan diberikan kepada orang tertentu. Keempat, pendapatan khusus negara. Menurut Al-Daudi, pemasukan khusus negara diperoleh dari tanah yang ditaklukkan melalui perang seperti tanah Daulah Nadir dan Khaybar, tanah yang diperoleh secara damai seperti yang diperoleh dari kota Sakiliyah. Pengeluaran pemerintah dalam kitab Al-Amwal. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang disorot oleh Al-Daudi di dalam karyanya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong terciptanya rasa tanggung jawab dan kebersamaan di kalangan masyarakat dengan ekonomi kelas atas dan bawah. Ia juga menjadi pemeran utama dalam pemasukan negara dan juga bagian yang sangat penting dalam material Baitumal dalam negara Islam. Konsep keadilan sosial dalam distribusi Islam. Kepemilikan harta. Al-Daudi membagi kepemilikan kepada kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Konsep Al-Daudi tentang kepemilikan individu sejalan dengan konsep kepemilikan oleh para pakar hukum. Ia menilai bahwa seluruh kepemilikan yang ada di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya bertugas sebagai khalifahnya. Keadilan distribusi dan alokasi. Kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian merupakan impian setiap individu dan masyarakat. Ketiga hal tersebut akan terwujud bila pendapatan negara didistribusikan secara adil dan tepat sasaran. Bila tidak, maka kedamaian sosial akan menjadi sebuah taruhan dan pertikaian antara si kaya dan si miskin dapat terjadi. Al-Daudi mengelompokkan distribusi harta ini menjadi dua, yaitu pertama, klasifikasi umum. Maksudnya, pendapatan didistribusikan untuk kepentingan negara. Dalam hal ini, pendistribusian tersebut untuk gaji pegawai atau dalam istilah Al-Daudi yaitu Al-Diwan wa Akhzi Al-A'ta. Kedua, pendapatan negara disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penyaluran zakat yang merupakan salah satu sistem jaminan sosial yang paling penting dalam Islam.